Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aura Fadilah dari kelas 10 MIPA 3 SMA Taruna Terpadu 1. Di video ini saya akan membahas materi fisika tentang hukum Newton. Selamat menyaksikan. Pernah gak sih kalian berpikir kenapa benda di sekitar kita bisa bergerak? Lebih dari 300 tahun yang lalu, Sir Isaac Newton, seorang ahli fisika, matematika, dan filsafat asal Inggris juga mempunyai pertanyaan yang sama. Kemudian ia melakukan berbagai penelitian yang panjang mulai dari tahun 1643 sampai 1722. Kemudian pada tahun 1687 ia mempublikasikan bukunya yang berjudul Principia untuk memperkenalkan hukum gerak atau disebut juga dengan hukum gerak Newton. Hingga saat ini, hukum Newton digunakan untuk menjelaskan mengapa benda bisa bergerak. Ia juga menemukan hukum gravitasi, kalkulus, teleskop pantul, dan spektrum. Di dalam hukum Newton, kita akan mempelajari gaya yang bekerja pada benda serta pemahaman dinamika yang melibatkan hukum Newton. Sebelumnya, kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum gerak ini merupakan fondasi mekanika klasik yang dijabarkan dalam tiga hukum fisika. Kemudian pengertian gaya sendiri adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempat. Sedangkan dinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak dengan meninjau penyebabnya. Setelah ini kita akan membahas hukum 1 Newton terlebih dahulu. Hukum 1 Newton yang berbunyi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda akan diam jika mula-mula diam, atau bergerak lurus beraturan jika mula-mula bergerak. Artinya, jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, benda akan diam jika mula-mula diam, atau benda akan bergerak lurus dengan kecepatan tetap jika mula-mula bergerak. Sehingga hukum 1 Newton dapat dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton dikenal juga dengan hukum kelembaman atau inersia, yang artinya benda cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Semua benda, termasuk makhluk hidup dan manusia, juga mempunyai kondisi inersia. Kondisi ini merupakan inti dari hukum 1 Newton. Besar inersia masing-masing benda itu berbeda tergantung massa bendanya, yaitu apabila semakin besar massa benda, maka semakin besar pula inersianya. Kita akan memperhatikan contohnya terlebih dahulu. Contohnya, ketika kita menyentil bola biliar dan bola pingpong dengan gaya yang sama, bola biliar yang memiliki massa yang lebih besar atau lebih berat, ia cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Sedangkan bola pingpong yang massanya lebih kecil akan bergerak lebih cepat ketika kita sentil. Nah, contoh lainnya adalah ketika kita sedang
berdiri di sebuah bus yang sedang berjalan, dan ketika bus itu direm mendadak, kita akan terdorong ke depan. Atau sebaliknya, ketika bus sedang berhenti, kemudian tiba-tiba berjalan, kita akan tersentak ke belakang. Keadaan itu terjadi karena kita mencoba untuk mempertahankan posisi semula. Berikut adalah contoh soal dari hukum 1 Newton. Nah, jika hukum 1 Newton itu resultan gayanya sama dengan 0, maka bagaimana jika resultan gayanya tidak sama dengan 0? Itu akan kita bahas di hukum 2 Newton. Di dalam hukum 2 Newton, kita harus memahami hubungan antara percepatan, gaya, dan massa benda. Untuk memahaminya, mari perhatikan contoh berikut ini. Ketika mendorong sebuah lemari, maka lemari akan bergerak lebih cepat apabila didorong oleh lebih dari satu orang. Berarti banyak orang ya. Kemudian hal ini menjelaskan bahwa jika massa tetap, maka percepatan benda sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Jadi ketika lemari itu didorong oleh banyak orang, otomatis gayanya makin besar kan. Nah, semakin besar gaya, maka percepatannya juga semakin besar, semakin cepat. Contoh lainnya adalah perbandingan ketika kita mendorong meja dan kursi secara bersamaan dengan gaya yang berbeda. Menurut kalian, manakah yang lebih besar percepatannya? Sudah pasti jawabannya adalah ketika kita mendorong kursi, karena kursi itu memiliki massa yang lebih kecil daripada massa meja. Hal ini menjelaskan bahwa percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya, semakin besar massa atau semakin berat benda, maka percepatannya semakin lambat. Sebaliknya, kalau massanya lebih ringan, lebih kecil, percepatannya lebih besar gitu. Nah, sehingga hukum 2 Newton dapat dirumuskan dengan sigma F sama dengan M dikali A, di mana F itu adalah gaya yang diberikan pada benda dengan satuan Newton, M itu adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan A itu sama dengan percepatan benda dengan satuan meter per second kuadrat. Maka dirumuskan hukum 2 Newton berbunyi jika ada gaya luar yang bekerja pada benda mengalami percepatan. Arah percepatan benda sama dengan arah resultan gaya, dan vektor resultan gaya sama dengan massa benda dikalikan vektor kecepatan. Berikut ini ada contoh soal dari hukum 2 Newton.
Setelah mempelajari tentang hukum 2 Newton, kita akan mempelajari tentang hukum 3 Newton. Sebelumnya, coba perhatikan ketika seseorang sedang berenang, ketika tangan melakukan gaya aksi pada air akan memberikan gaya reaksi ke tangan yang besarnya sama sehingga perenang dapat terdorong ke depan meskipun tangannya mengayun ke belakang. Atau saat tangan memberikan gaya aksi pada meja, dengan memukul meja, maka tangan akan terasa sakit karena meja juga memberikan gaya dorong ke tangan kita sebagai reaksinya. Dari peristiwa tersebut dapat dirumuskan pernyataan hukum 3 Newton, yaitu jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Hukum 3 Newton juga berkaitan erat dengan aksi dan reaksi suatu benda, sehingga kadang dinyatakan pernyataannya sebagai setiap ada gaya aksi, maka akan selalu muncul gaya reaksi yang besarnya sama namun arahnya berbeda. Dengan alasan itulah hukum 3 Newton dikenal sebagai hukum aksi-reaksi yang dapat dirumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi, dengan F itu adalah gaya, atau dijabarkan gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Nah, berikut ini adalah contoh dari hukum 3 Newton. Itulah penjelasan tentang hukum 1, 2, dan 3 Newton. Mudah dipahami kan? Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.